Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darnita Ponto, NIM 2512521 dengan mata kuliah Agama dan Sains. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Agama dan Sains yang berjudul Pendampingan Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini dalam Menggunakan Alat Digital. Pertama-tama, sebelum kita mengenalkan alat digital tersebut kepada anak, apalagi kepada anak usia dini, terlebih dahulu kita memaparkan beberapa tahapan terhadap anak agar anak bisa memahami dengan benar dan bisa menggunakan alat digital tersebut dengan sebaik-baiknya. Pendampingan orang tua terhadap anak usia dini menggunakan alat digital. Dalam penggunaan ini ada beberapa poin dan terutama bagi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak di usia dini di era digital, dan kita sebagai orang tua sekaligus tutorial dalam mendidik anak usia dini baik berbasis digital maupun di luar digital. Kita sebagai orang tua tentu sudah bisa atau terlebih dahulu memahami kriteria anak, dan kita sebagai orang tua bisa memahami dan mengontrol dasar emosional pada anak. Kemudian kita sebagai orang tua memperkenalkan tentang apa itu digital, yang dimaksud dengan salah satu alat elektronik yang dapat mengakses segala pengetahuan dan kepingintahuan kita terhadap penggunaan alat digital tersebut. Dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama, kita perkenalkan kepada anak sebelum kita mendampingi dalam memaparkan cara penggunaan alat digital. Dalam poin pertama, ini adalah cara penggunaannya. Cara penggunaan untuk anak usia dini bisa sebagai media pembelajaran interaktif yang kekinian, yang tinggal edit dan tanpa ribet gitu. Yang kedua, bisa sebagai perangsang imajinasi pertumbuhan anak ke motorik kasar dan halus si anak usia dini. Kemudian yang ketiga, bisa memperluas wawasan anak serta menyediakan sarana belajar yang menarik, mengasah kreativitas dalam membantu anak siap bersaing di masa depan nanti. Kemudian poin yang kedua, cara pendampingan. Cara pendampingan kita sebagai orang tua sekaligus tutorial dalam mendidik anak usia dini, maka kita harus dan dapat memberikan pengasuhan positif serta tips praktis seperti menciptakan suasana kondusif dan memberikan kesempatan bermain kepada anak tersebut, guna bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak. Adapun jenis pola pendampingan sebagai berikut, seperti menetapkan batasan yang jelas dengan penjelasan dan pendorongan kemandirian anak. Yang kedua, mengutamakan kepatuhan pada anak, aturan tanpa banyak penjelasan. Kemudian cara pendampingan yang ketiga, memberikan kebebasan pada anak tanpa banyak penekanan atau aturan-aturan. Kemudian yang kelima, tidak terlibat dalam arti mengabaikan emosional minimal dari kita orang tua, dan bisa fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian poin yang ketiga, menuju ke prinsip pendampingan atau pengasuhan positif. Yang pertama, bisa membangun hubungan hangat, saling menghargai antara orang tua dan anak. Yang kedua, bisa memberikan penghargaan dan dukungan perkembangan terhadap
tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga, menciptakan interaksi yang mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, intelektual, serta moral dan keagamaan dan spiritual anak. Poin yang keempat adalah merupakan suatu target kita sebagai orang tua sekaligus tutorial dalam mendidik anak di dunia digital, agar anak kita harus terarah ke arah yang semestinya, sesuai dengan usia, serta bisa mengontrol dan memonitoring di segala perkembangan anak di dunia digital, agar anak di usia dini mampu dan bisa menggunakan alat digital dengan baik dan semestinya, serta tidak mudah ke hal-hal yang tidak semestinya dia pahami. Saya kira itu saja pemaparan presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.